supaya kita lebih semangat, marilah kita bernyanyi March Hidup Sehat. Kalian pasti masih ingat kan? Ayo kita bernyanyi. Nah, sekarang tolong siapkan buku paket kalian ya. Buku tema 3, subtema 1, pembelajaran kelima. Jadi hari ini kita akan belajar mata pelajaran IPA, kemudian bahasa Indonesia, dan yang terakhir SPDP. Oke, yang pertama adalah IPA. Kita akan belajar tentang organ pencernaan manusia. Apakah kalian masih ingat kemarin kita telah mempelajari sistem pencernaan manusia kan? Nah, dalam sistem pencernaan manusia terdapat organ pencernaan manusia. Nah, organ pencernaan manusia digunakan untuk proses pencernaan dan asimilasi nutrisi. Apakah kalian tahu tentang pencernaan itu apa? Ya, pencernaan adalah proses metabolisme di dalam tubuh yang mengubah suatu zat baik secara kimia ataupun mekanik untuk menghasilkan nutrisi. Sekarang kita akan bahas organ pencernaan manusia. Ibu akan jelaskan apa saja organ pencernaan manusia dan apa saja fungsinya. Oke. Yang pertama adalah mulut. Mulut memiliki fungsi untuk mengunyah makanan yang masih terlalu besar dan memecahkan makanan dibantu oleh gigi dan cairan enzim berupa air liur. Yang selanjutnya adalah kerongkongan. Kerongkongan adalah saluran yang menjadi penghubung antara rongga mulut dan lambung. Nah, kerongkongan juga terdapat gerak peristaltik, yaitu meremas-remas makanan kemudian didorong ke dalam lambung. Yang selanjutnya ada lambung. Nah, lambung ini berfungsi sebagai penghasil pepsinogen. Pepsinogen merupakan bentuk yang belum aktif dari pepsin. Lalu ada usus halus. Usus halus dibagi menjadi 3, ada duodenum, jejunum, dan ileum. Nah, duodenum dan jejunum memiliki fungsi untuk proses pencernaan, sedangkan ileum untuk penyerapan nutrisi makanan. Dan ada juga organ usus besar. Nah, ini berfungsi untuk pembusukan sisa makanan yang tidak dapat dicerna oleh lambung. Dalam proses ini dibantu oleh bakteri E. coli. Selanjutnya, setelah itu makanan tidak bisa diserap lagi, akan dikeluarkan dalam bentuk feses. Nah, itu tadi organ pencernaan manusia dan fungsinya. Agar kalian tetap ingat, mari kita lengkapi bagian berikut ya. Coba tadi, yang nomor 1, ini apa? Ya, benar sekali, mulut. Mulut tadi fungsinya untuk apa? Ya, benar sekali, untuk mengunyah makanan yang masih terlalu besar ya. Jadi mulut berfungsi untuk mengunyah makanan yang terlalu besar. Selanjutnya apalagi? Ya, untuk
bantuan, ayo apa tadi? Bantuan gigi dan enzim atau air. Sebentar. Atau air liur. Nah, selanjutnya gambar yang ditunjukkan ini apa? Jadi setelah mulut tadi apa? Ayo. Ya, 2. Kerongkongan. Kerongkongan fungsinya apa? Tadi yang pertama menghubungkan rongga mulut dan apa? Ya benar sekali, dan lambung. Kemudian di kerongkongan tadi terjadi gerakan apa? Gerak peristaltik. Jadi gerak peristaltik, gerak meremas-remas makanan. Kemudian didorong ke lambung. Diingat-ingat ya, gerak peristaltik itu terjadi di kerongkongan. Nah, yang selanjutnya, ayo ini apa? Jadi setelah mulut, kerongkongan, yang ketiga ini apa? Bentuknya seperti ini, lambung. Ya, yaitu menghasilkan pepsinogen. Yang selanjutnya, apa ini? Yang besar sekali, bentuknya sangat khas ya, seperti usus. Ya betul sekali. Usus apa? Usus besar. Apa fungsinya tadi? Ya, fungsinya untuk proses pembusukan sisa makanan dengan bantuan apa? Dengan bantuan bakteri E. coli atau Escherichia coli. Yang selanjutnya ini yang rumit sekali di tengah, diingat-ingat ya. Yang rumit sekali di tengah itu tadi apa? Ya, usus halus. Jadi di dalam usus halus itu dibagi 3 bagian. Coba ada yang masih ingat? Ya, jadi yang pertama itu ada usus 12 jari. Apa yang disebut dengan duodenum. Yang kedua apa? Usus kosong atau jejunum. Dan yang terakhir apa? Usus penyerapan atau ileum. Oke, jadi duodenum dan jejunum itu berfungsi untuk apa? Ayo, ada yang masih ingat? Ya, untuk proses pencernaan. Sedangkan di ileum tadi apa? Yang namanya penyerapan, berarti untuk penyerapan nutrisi makanan atau sari-sari makanan. Nah, dan yang terakhir ini apa? Ya, anus. Jadi anus tadi berfungsi untuk
mengeluarkan sisa makanan yang sudah habis nutrisinya ya. Mengeluarkan sisa makanan yang sudah habis nutrisinya, dalam bentuk apa ya? Dalam bentuk feses atau tinja. Ya, bagus sekali. Jadi kita telah melengkapi ya. Jadi ada mulut, ada kerongkongan, ada lambung, ada usus besar, usus halus, dan anus. Jadi diingat-ingat fungsinya ya. Nah, baik, selanjutnya kita beralih ke mata pelajaran bahasa Indonesia, yaitu tentang iklan yang efektif. Oke, sebentar. Iklan yang efektif. Iklan yang efektif itu memiliki beberapa unsur. Yang pertama ada attention atau perhatian. Jadi suatu iklan harus dapat menarik perhatian masyarakat. Kemudian setelah mendapatkan perhatian, yang kedua interest atau minat. Jadi dapat membangunkan minat masyarakat. Jadi masyarakat menjadi lebih ingin tahu mengenai iklan tersebut. Lalu desire, yaitu keinginan. Nah, dalam keinginan, jadi setelah ada rasa ingin tahu, kemudian akan timbul keinginan dalam diri konsumen atau dalam diri masyarakat. Yang selanjutnya conviction, yaitu rasa percaya. Timbul rasa percaya dalam diri konsumen tersebut atau dalam diri masyarakat mengenai iklan tersebut dengan ditunjang adanya misalnya pembuktian atau kata-kata. Yang terakhir ada action atau tindakan. Nah, tindakan ini merupakan tujuan akhir daripada iklan tersebut agar konsumen membeli atau menggunakan jasa yang ditawarkan. Baik, sekarang Ibu akan tunjukkan sebuah iklan. Kalian perhatikan ya. Nah, itu tadi ada gambar iklan yang Ibu bagikan. Sekarang kita menyimpulkan isi iklan tersebut. Jadi, menurutku iklan tersebut bagaimana? Menurut kalian iklan tersebut cukup menarik atau tidak menarik? Apakah cukup tepat sasaran atau tidak? Ya. Jadi iklan tersebut sudah cukup menarik dan tepat sasaran. Nah, jadi iklan tadi cukup menarik dan tepat sasaran ya. Oke, yang kedua pertanyaannya. Menurutku iklan ini efektif atau tidak? Jadi menurut kalian sudah efektif atau belum? Apakah sudah sesuai dengan tujuannya? Apakah sudah, kan ini sudah menarik. Jadi menurutku iklan ini efektif ya. Efektif untuk mengimbau masyarakat agar menerapkan pola hidup yang bersih dan sehat. Nah, tadi iklannya cukup efektif ya untuk mengimbau masyarakat agar menerapkan
pola hidup yang bersih dan sehat ya. Yang selanjutnya, untuk membuat iklan yang baik, aku akan bagaimana? Apakah kata-katanya harus panjang? Apakah harus banyak gambarnya atau bagaimana? Ya, jadi tadi untuk membuat iklan yang baik, aku akan menggunakan kata-kata yang menarik dan mudah dipahami. Oke. Kemudian yang terakhir, apakah fungsi iklan di atas? Iklan tadi fungsinya untuk apa? Ya, agar masyarakat menerapkan pola hidup sehat sebagai menerapkan hidup sehat menerapkan pola gaya hidup. Jadi dalam iklan tadi itu agar masyarakat menerapkan pola hidup sehat itu sebagai gaya hidupnya. Jadi sehari-hari supaya masyarakat itu memiliki kebiasaan untuk hidup sehat dan hidup dengan pola yang menjaga kebersihan. Jadi itu saja yang ada di dalam mata pelajaran bahasa Indonesia kali ini. Sekarang kita akan beralih ke mata pelajaran SBDP. Nah, tadi kan kita telah menyanyikan March Hidup Sehat. Sekarang, coba adakah yang tahu apa itu alat musik ritmis? Nah, alat musik ritmis merupakan alat musik yang tidak bernada. Misalnya, contohnya itu gendang. Selain itu ada rebana. Nah, pada kali ini kita akan menggunakan alat musik ritmis sederhana yang ada di sekeliling kita. Misalnya apa? Misalnya ember. Ember dipukul dengan kayu atau pemukul lainnya. Kemudian juga ada botol kaca. Nah, botol kaca juga bisa digunakan loh. Itu dengan cara dipukul, bisa menggunakan sendok atau garpu. Kemudian selain itu, selain dipukul, bisa juga dikocok. Jadi seperti menggunakan botol. Kemudian botol itu diberikan diisi pasir atau diisi kerikil sehingga berbunyi. Nah, itu untuk menentukan ketukan, agar kita lebih mudah menemukan ketukan dalam sebuah lagu. Sekarang ibu minta kalian untuk mencoba di rumah berlatih menggunakan alat musik ritmis dengan lagu Mars Hidup Sehat. Kalian pasti bisa kan? Ibu yakin kalian pasti bisa. Oke, ini ibu berikan contohnya terlebih dahulu. Misalnya, oke, ini seadanya saja. Ibu bisa menggunakan ini loh. Nah, ini kan tidak bernada. Dengan cara misalnya ibu menggunakan lagu Garuda Pancasila misalnya ya. Jadi seperti ini. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi. Oke, misalnya seperti itu. Kalian bisa menggunakan ini itu ember atau enggak botol kaca dan mencari pemukul. Itu sudah termasuk dalam alat pengiring atau alat musik ritmis yang sederhana. Kalian bisa mencari, coba di dapur ada apa? Ada, mau pakai baskom itu juga bisa.
Oke, sekian dari Ibu. Jadi hari ini kita telah mempelajari apa saja? Ya, yang pertama kita telah mempelajari organ pencernaan manusia. Kemudian yang kedua, ya, jadi tentang iklan yang efektif. Dan yang ketiga tadi kita telah mempelajari alat musik ritmis sederhana. Oke, itu saja penyampaian materi dari Ibu. Selanjutnya kalian silahkan kerjakan soal yang telah Ibu berikan. Kerjakan dengan benar ya. Untuk menutup pembelajaran pada hari ini, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa, dimulai. Berdoa dicukupkan. Baik, terima kasih. Dan Ibu minta maaf ya apabila ada kata-kata Ibu yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.